Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyelesaikan tentang tasih masalah dalam aul. Nah, di sini ada Devina Sulistiawati dan saya Firamita. Baiklah, di sini ada soal tentang studi kasus yaitu seseorang meninggal dan meninggalkan 6 saudari kandung, ibu, dan suami. Dan harta yang ditinggalkan sebesar 240 juta rupiah. Berapakah AM dan bagian masing-masing ahli waris? Jelaskan dengan rinci. Nah, ahli waris di sini terdapat suami, ibu, 6 saudari kandung. Nah, bagian dari suami itu 1/2. Dan bagian ibu itu 1/6. Dan bagian 6 saudari kandung itu 2/3. Jadi, 1/2 daripada 6 sama dengan 3. Dan 1/6 daripada 6 sama dengan 1. Dan 2/3 dari 6 sama dengan 4. Nah, totalnya jadi 8. Kenapa jadi 8? Karena jumlah dari keseluruhan itu. Nah, di sini termasuk ke dalam aul. Karena AM-nya lebih kecil daripada saham. Dari kasus di atas, diketahui bahwa dalam kasus tersebut terjadi aul, yaitu jumlah saham lebih besar dari AM. Maka, cara menghitungnya adalah dengan mengganti AM, lama dengan AM baru, yaitu 8. Nah, Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penyelesaian dengan AM baru. Karena apa? Karena di sini kita akan dengan pembahasan baru itu dengan tasih masalah. Tasih masalah itu adalah apa ya? Kayak dia itu lebih memperincikan dari pembagian-pembagian sahamnya. Sini harta yang ditinggalkan adalah senilai 240 juta dan AM awal tadi itu ada 6. Nah, jadi di sini ada ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dan 6 saudari kandung. Suami di sini dia kan tidak ada keturunannya, jadi dia mendapatkan bagian 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Terus ibu mendapatkan bagian 1/6 karena uh, terdapat saudari kandung. Terus 6 saudari kandung dia mendapatkan bagian 2/3. Karena apa? Karena dia 6 karena jumlahnya lebih daripada 2. Dan di sini masing-masing dari mereka mendapatkan bagian saham 3, 1, dan 4. 3 untuk suami, 1 untuk ibu, dan 4 untuk 6 saudari kandung. Tapi di sini kita akan bahas ini, yang 4 saham yang milik 6 saudari sekandung. Kenapa kok kita bahas ulang lagi? Kenapa kok kita jadikan tasih lagi? Kenapa kok kita tasihkan gitu kan? Nah, karena apa? Karena 4 ini, si saham 4 ini, dia tidak bisa dibagi menjadi 6. Meskipun bisa, maka itu akan menghasilkan bilangan desimal. Dan di dalam waris itu tidak dibenarkan pembagian saham itu dengan yang bernilai desimal gitu. Jadi caranya gimana? Tasih masalah itu adalah saham awal tadi dikali dengan orang yang bermasalah gitu. Jadi yang bermasalah kan si 6 saudari kandung ini. Jadi nanti semua saham ini dia dikali dengan 6, begitu juga dengan AM-nya. Jadi saham pertama kita hitung yang sahamnya suami. Saham suami itu 3. 3 dikali dengan 6 itu sama dengan 18. Terus ibu sahamnya 1, kemudian dikali dengan 6 hasilnya sama dengan 6. Terus 4 punya 6 saudari kandung tadi dikali dengan 6 sama dengan 24. Jadi total sahamnya adalah 48. 48 inilah yang dijadikan AM baru yang digunakan untuk membagi harta warisan. Jadi hartanya di sini kan tadi 240 juta. Jadi 240 juta ini dibagi dengan 48, yaitu si AM baru tadi. Nah, menghasilkan 5 juta per saham. Untuk bagian-bagian hartanya, si suami mendapatkan bagian 18 saham. 18 saham sama dengan 18 dikali 5 juta sama dengan 90 juta. Tuh. Terus untuk bagian kedua adalah ibu. Ibu mendapatkan 6 saham. Jadi 6 ini dikali dengan 5 sama dengan 30 juta. Untuk 6 saudari kandung, dia mendapatkan 24 saham. Wih, banyak kan? Karena dia rame-rame, jadi dia dapat banyak. Nah, 6 saudari kandung ini dia mendapatkan 24 saham, kemudian dikali dengan 5 juta. Sama dengan 120 juta. Untuk masing-masing saudari kandung ini, misalnya si A, si B, si C gitu, ya nanti bagiannya gini. 24 ini dibagi dengan 6, sama dengan 4. Jadi, per saudari kandung, misalnya si A 4, si B 4, begitu itu juga sampai yang terakhir. Jadi nanti 4-nya dikali dengan 5 juta, sama dengan 20 juta. Jadi, dari setiap saudari itu akan mendapatkan bagian 20 juta.
Terus kita apa jumlah deh hasilnya. 90 juta punya suami tadi tambah 30 juta punya si ibu sama dengan 120 juta. 120 juta tambah 120 juta milik 6 saudari kandung sama dengan 240 juta. Jadi habislah semua harta yang sudah ditinggalkan oleh waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar. Untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.